Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa kenabian Nabi Muhammad SAW, dulu ada seorang lelaki bernama Alqamah. Dia seorang yang rajin dalam masalah ibadah salat, puasa, dan sedekah. Alqamah tidak pernah meninggalkan majelis Rasulullah. Dia sangat jujur dalam urusan uang dan timbangan. Alqamah juga merupakan salah satu orang yang sangat mencintai ibunya. Ia selalu mengutamakan kehidupan ibunya agar bisa bahagia. Namun, semua berubah ketika Alqamah sudah menikah. Ia tidak lagi mengutamakan ibunya, karena lebih mengutamakan istrinya. Sontak saja ibunya Alqamah sakit hati, anak yang selama ini ia jaga ternyata durhaka kepadanya. Hanya air mata yang dapat ditemukan di dalam rumah sang ibu. Alqamah pun memutuskan untuk meninggalkan sang ibu dengan alasan ingin fokus mengurus keluarga dan istrinya. Ia menganggap bahwa ibunya hanya sebagai pengganggu rumah tangganya. "Apakah tidak ada setetes cinta pun di dalam hatimu kepadaku, anakku?" tanya sang ibu kepada Alqamah. Hanya air mata yang dapat terlihat. Wajah keriput sang ibu kini berubah menjadi licin dipenuhi air mata kekecewaan. Alqamah hanya diam saja tak menjawab pertanyaan sang ibu. Ia lekas pergi meninggalkan ibunya bersama rumah gubuk yang sangat sederhana. Kehidupan Alqamah berubah 180 derajat dari sebelumnya. Semua ini adalah salah satu pengaruh dari istrinya yang hidup materialistik. Alqamah yang awalnya merupakan seorang pengabdi yang taat, siang dan malamnya kini hanya sibuk dengan urusan dunia, dan di hatinya sudah melupakan apa dan siapa itu ibu. Alqamah pun hidup dalam gaya hidup sebagai seorang pemuja dunia, sudah tidak ada Tuhan di dalam hatinya. Suatu waktu Alqamah jatuh sakit yang teramat parah, tepatnya dalam keadaan sakaratul maut tapi susah untuk meninggalnya. Lalu istrinya pun langsung menemui Rasulullah. Dengan tergopoh-gopoh, istri Alqamah menghadap Rasulullah mengabarkan suaminya sakit keras. Beberapa hari mengalami nazah, tapi tak juga sembuh. "Aku sangat kasihan kepadanya ya Rasulullah," ratap perempuan itu. Mendengar pengaduan wanita itu, Nabi merasa iba di hati. Beliau lalu mengutus sahabat Bilal, Suhaib dan Ammar untuk menjenguk keadaan Alqamah. Keadaan Alqamah memang sudah dalam keadaan koma. Sahabat Bilal lalu menuntunnya membacakan tahlil di telinganya. Anehnya seakan-akan mulut Alqamah rapat terkunci. Berulang kali dicoba, mulut itu tidak mau membuka sedikit pun. Tiga sahabat itu lalu bergegas kembali untuk melaporkan kepada Rasulullah tentang keadaan Alqamah. "Sudah kau coba menalkin di telinganya?" tanya Nabi. "Sudah Rasulullah, tetapi mulut itu tetap terbungkam rapat," jawabnya. "Biarlah aku sendiri datang ke sana," kata Nabi. Begitu melihat keadaan Alqamah tergolek di ranjangnya, Nabi bertanya kepada istri Alqamah, "Masih hidupkah kedua orang tuanya?" tanya Nabi. "Masih ya Rasulullah, tetapi tinggal ibunya yang sudah tua renta," jawab istrinya. "Di mana dia sekarang?" tanya Nabi. "Di rumahnya, tetapi rumahnya jauh dari sini." Tanpa banyak bicara, Rasulullah lalu mengajak sahabatnya menemui ibu Alqamah mengabarkan anaknya yang sakit parah. Setelah mendengar cerita dari Nabi, sang ibu diminta untuk memaafkan segala kesalahan anaknya. Namun, hati yang sudah terlanjur disakiti tak bisa menahan lagi perihnya. Sang ibu hanya benci dalam kekecewaan. "Biarlah dia rasakan sendiri," ujar ibu Alqamah. "Tetapi dia sedang dalam keadaan sekarat, apakah ibu tidak merasa kasihan kepada anakmu?" tanya Nabi. "Dia berbuat dosa kepadaku," jawabnya singkat. "Ya, tetapi maafkanlah dia." "Sudah sewajarnya ibu memaafkan dosa anaknya," bujuk Nabi. "Bagaimana aku harus memaafkan dia ya Rasulullah jika Alqamah selalu menyakiti hatiku sejak dia memiliki istri," kata ibu itu. "Jika kau tidak mau memaafkannya, Alqamah tidak akan bisa mengucap kalimat syahadat, dan dia akan mati kafir," kata Rasulullah. "Biarlah dia ke neraka dengan dosanya," jawab ibu itu. Merasa bujukannya tidak berhasil meluluhkan hati ibu itu, Rasulullah lalu mencari kiat lain. Kepada sahabat Bilal, Nabi berkata, "Hai Bilal,
Kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya, perintah Nabi. Untuk apa kayu bakar itu Rasulullah? Tanya Bilal keheranan. Akan kugunakan untuk membakar Alqamah, daripada dia hidup tersiksa seperti itu. Jika dibakar dia akan lebih cepat mati, dan itu lebih baik karena tak lama menanggung sakit, jawab Rasulullah. Mendengar perkataan Nabi itu, ibu Alqamah jadi tersentak. Hatinya luluh membayangkan jadinya jika anak lelaki dibakar hidup-hidup. Ia menghadap Rasulullah sambil meratap. Wahai Rasulullah, jangan kau bakar anakku, ratapnya. Legalah kini hati Rasulullah karena bisa meluluhkan hati seorang ibu yang menaruh dendam kepada anak lelakinya. Beliau lalu mendatangi Alqamah dan menuntunnya membaca talqin. Berbeda dengan sebelumnya, mulut Alqamah lantas bergerak membacakan kalimat zikir membaca syahadat seperti yang dituntunkan Nabi. Jiwanya tenang karena dosanya telah diampuni ibu kandungnya. Alqamah kemudian menghembuskan nafasnya yang terakhir dengan fasih mengucapkan kalimat syahadat. Sebagaimana sabda Nabi, artinya, ridho Allah terletak pada ridho orang tua dan laknat Allah terletak pada laknat orang tua. Oleh karena itu muliakanlah kedua orang tua kita, ibu bapak kita, maka insya Allah akan berkah hidup kita. Wallahu alam bishawab, semoga bermanfaat.